Jadi aku ke makam ibu padahal gelap banget, tapi aku kayak nggak takut. Aku pernah cerita di situ ngobrol sama ibu, aku harus gimana, aku takut kayak gitu. Kalau sekarang atau maksudnya pas sudah mulai dewasa, sebenarnya aku udah mulai bisa untuk memproses itu semua dengan baik. Tapi waktu masih anak-anak ya, waktu masih tinggal sama ibu sambung aku pernah memendam semuanya itu sendiri, merahasiakan dari kakak aku, dari orang tua aku, dari tante, om, dan juga nenek kakek aku kan sayang banget sama aku. Itu aku pernah pulang, kalau di kampung itu kalau sholat maghrib isya selalu di masjid. Nah masjid itu dekat dengan makam almarhumah ibu aku. Nah aku tuh habis diomelin habis-habisan karena matahin kalung kalau nggak salah. Nah situ aku kayak sedih banget dan ngerasa sendiri, dan aku nggak mungkin cerita ke siapapun karena nanti ibu aku yang dimarahin, ibu sambung aku yang dimarahin. Akhirnya pulang ngaji, aku tuh ke makam ibuku dengan gelap-gelapan, gelap banget, di kampung dulu belum ada listrik ya. Jadi aku ke makam ibu aku kayak cerita semua. Karena aku nggak tahu mau cerita siapa gitu kan. Jadi aku ke makam ibu padahal gelap banget, tapi aku kayak nggak takut. Aku pernah cerita di situ ngobrol sama ibu, aku harus gimana, aku takut kayak gitu. Aku setiap hari ketakutan bawaannya gitu. Kenapa sih ibu pergi kayak gitu. So, itu sampai ketiduran jam 2 malam karena Pak Ewat itu lagi di Semarang. Ketiduran di makam sambil meluk ininya, batu nisannya. Jadi apa, itu sih titik aku benar-benar kayak ngerasa sendiri karena nggak tahu harus cerita sama siapa gitu. Akhirnya pas kebangun, aku kok masih di sini, baru pulang karena kan orang nyangkanya aku udah tidur di kamar gitu. Nah baru pulang. Cuman kalau udah mulai dewasa gitu ya, alhamdulillah tuh udah kayak mulai bisa lebih menyikapi semuanya tuh dengan bijak, karena aku selalu ngerasa kok semua yang aku lewatin ternyata ada hikmahnya ya, ada pelajarannya ya. Jadi ketika aku lagi ngerasa sendiri banget gitu ya, ya udah aku kayak, ya Allah sebenarnya hikmah apa sih yang lagi disiapin. Akhirnya kuat lagi gitu. menunggu itu ya Bun. Iya, aku akan jalanin semua ini dengan ikhlas dan aku siap dengan segala hikmah yang Engkau siapkan ya Allah. Masya Allah. Biarin aja, nggak usah diusir kan. Jadi kayak sekolah banyak aku intip-intipin, pengen tahu, oh seru, ntar orang pada tepuk tangan, ikut tepuk tangan di pagar gitu. Jadi sampai akhirnya disamperin satpam, terus satpamnya dipanggil kepala sekolah, biarin aja, nggak usah diusir kan. Itu tetangga saya gitu. Oh jadi kepala sekolahnya tetangga. Okay. Nah terus dari situ baru tetangga aku itu manggil, kenapa kamu kok aku lihat sering banget ngintipin sekolah. Iya, soalnya saya sebenarnya pengen sekolah tapi saya nggak punya uang gitu. Terus tapi nggak apa-apa, aku seneng lihat orang sekolah gitu kan. Terus majikanku, aku tahu rumah kamu dan aku tahu gimana bos kamu gitu. Nanti sore, kalau nggak salah sore atau nanti malam saya ke rumah kamu gitu. Aku nggak tahu awalnya nanti kamu insya Allah bisa sekolah. Nggak mungkin, karena menurut aku nggak mungkin gitu. Beneran kepala sekolah itu ke rumah majikanku, karena majikanku tuh nge-branding aku di perumahan itu, aku anaknya. Jadi kalau di depan orang itu ya pasti disayang dan lain sebagainya. Oh iya ini anakku. Manis, kayak gitu kan. Nah itu dimanfaatkan sama kepala sekolah tersebut gitu. Ya karena sebenarnya baik ya, maksudnya majikanku memberi kesempatan itu, makanya aku selalu bersyukur telah melewati itu ya. Nah akhirnya kata kepala sekolah aku, kan udah 2 tahun gitu, oh masih bisa kok, masih bisa kejar paket kayak gitu-gitu kan. Jadi aku ujian kayak gitu banyak lah. Akhirnya bisa sekolah karena bos aku nggak mungkin nolak, karena Iya, dia bilang ya. anak kan. Iya benar-benar. Aku sekarang tuh selalu mikir, kok cerdas banget ya kepala sekolah itu memanfaatkan kondisi yang dimana nggak mungkin ditolak. Oke, benar-benar. Walaupun pasti kayak kesel kan, awas nanti kamu kalau sekolah harus tetap kerjaan dikerjain kayak gitu. Jadi berarti bangunnya harus lebih pagi dan yang lain sebagainya, karena paginya berarti kan aku tetap jadi ART, siangnya sekolah, dan pulang sekolah nggak kayak anak-anak yang lain yang bisa main, harus segera pulang untuk kerja lagi gitu kan. Nah jadi itu aku lakuin sampai lulus SMA. Oh sampai SMA. Karena kepala sekolah juga, nanti kamu masuk SMA bisa kesini karena kan pasti harus cari yang murah kan gitu. Nah
setelah lulus SMA itu aku udah takut tuh, wah balik lagi nih jadi sepenuhnya ART gitu kan. Sedangkan aku masih punya impian itu gitu. Iya. Aku izin, boleh nggak ibu aku kerja di luar tapi nanti akan tetap ada yang nyuci gosok. Jadi kayak ada ART yang pulang pergi, Oh, nanti gitu. saya yang gaji. Jadi Itu aku udah takut tuh, wah balik lagi nih jadi sepenuhnya ART gitu kan. Sedangkan aku masih punya impian itu gitu. Terus akhirnya aku izin, boleh nggak ibu aku kerja di luar tapi nanti akan tetap ada yang nyuci gosok. Jadi kayak ada ART yang pulang pergi, Oh, nanti gitu. saya yang gaji. Jadi Bunda yang gaji Heeh, justru. jadi ibaratnya kerjaannya tetap dilaksanakan tapi bukan aku, jadi penggantinya Pengganti aja. gitu. Masya Allah, Karena aku perjuangan mau dapat Bunda. pengalaman di luar gitu kan. Yang penting aku dapat izin dan masih bisa tinggal di rumah itu. Alhamdulillah diizinin. Nah disitulah aku setahun kerja sambil ngumpulin untuk biaya masuk kuliah. Kuliah. Jadi perjuangan banget Dan dari itu perjuangan banget Bunda, Iya, ya Allah, Masya dan Allah. harus nyari kampus yang itu Kak, yang bener-bener murah karena Murah kan lagi, ya gaji aku dulu ampun. 700.000 buat ongkos buat apa. Masya Nah Allah, sebenarnya Bunda. ini ya yang suka rame di netizen karena kan mereka selalu ngelihat ih pelit banget sama diri sendiri. Karena memang gaji aku tuh kan kecil dan aku waktu itu harus gaji ART pengganti aku harus buat kebutuhan yang lain. Jadi aku makan tuh budgetnya memang sehari beneran 2.000 gitu Masya ya. Allah, Bunda. Jadi aku memang selalu beli ikan asin ini yang suka pelit banget buat hidup sendiri. Bukan pelit, kondisinya memang harus seperti itu gitu. Jadi aku beli ikan asin tuh dipotong jadi 7 supaya bisa cukup dan nggak berhutang karena aku takut banget punya hutang kan kayak gitu. Jadi kalau dari kampung sampai aku kuliah itu prosesnya panjang, jadi nggak ujuk-ujuk juga Iya. langsung seperti itu sampai Wow. akhirnya kuliah itu Kak. Masya Allah. Berarti selama ini perjuangan Bunda tuh sangat luar biasa ya Bunda ya, Masya Allah. Bunda, kalau Bunda harus menggambarkan hidup yang dulu, kira-kira dalam satu kalimat Bunda, kira-kira apa Bunda? Miracle. Kira-kira Iya deh, iya nggak apa sih? Bunda? Iya nggak ada yang nyangka aja. Makanya sampai dibilang ngarang cerita karena kayak jangankan orang lain, aku sendiri aja suka nggak percaya bisa di titik ini dengan masa lalu aku yang bukan siapa-siapa ya, hidup di kampung kemudian jadi ART hingga di titik ini. Jadi ya semuanya itu keajaiban Allah gitu.